Manusia hidup mengandalkan sumber energi yang ada di alam semesta. Dan salah satu sumber energi itu berasal dari matahari. Matahari sendiri telah ada selama 4,6 miliar tahun. Dan berdasarkan prediksi dari para ilmuwan, matahari masih akan bertahan selama 5 miliar tahun lagi. Lantas, apa yang akan terjadi ketika umur matahari mencapai batasnya? Pada episode kali ini, kami akan membahas akibat yang terjadi apabila umur matahari mencapai batasnya. Tahukah kalian, untuk setiap 1 miliar tahunnya, matahari meningkatkan suhu panasnya kurang lebih sebesar 10%. Dengan waktu yang terus berjalan, maka pertambahan suhu bisa mencapai 40%. Dan hal tersebut dapat memberikan dampak yang berbahaya bagi bumi, di mana bumi akan mencairkan seluruh es dan kehilangan seluruh air. Dikarenakan seluruh es yang mencair dan air yang menguap, bumi akan dilanda kekeringan. Dan sudah dapat dipastikan, manusia tidak akan bisa lagi bertahan di bumi. Proses peningkatan suhu matahari ini terjadi karena matahari menggabungkan hidrogen sebanyak 600 juta ton per detik, yang lalu berubah menjadi helium di dalam intinya, melalui proses yang dikenal dengan istilah fusi nuklir. Proses fusi nuklir ini dibutuhkan oleh matahari agar matahari bisa bertahan. Namun, hidrogen yang terdapat dalam matahari tidak selamanya ada. Terlebih lagi, matahari menggunakan hidrogen dalam jumlah yang tidak sedikit setiap detiknya. Akan ada masanya, hidrogen yang terdapat dalam matahari akan habis. Lantas, apa yang akan terjadi ketika kandungan hidrogen tersebut habis? Ketika matahari telah menggunakan seluruh hidrogen, matahari tidak akan bisa melakukan proses fusi nuklir dan akan membakar helium sebagai gantinya. Pada fase ini, matahari akan berubah menjadi red giant. Ketika matahari menjadi red giant, intinya akan menjadi semakin padat, dan lapisan luar matahari akan melebar seluas 200 kali lebih besar dari ukuran sekarang. Suhu lapisan luar red giant ini lebih dingin bila dibandingkan dengan matahari, di mana lapisan luar matahari memiliki suhu sebesar 5.600 derajat Celcius, sedangkan suhu lapisan luar red giant hanya sebesar 2.200 sampai 3.200 derajat Celcius. Namun, panas dari inti red giant bisa mencapai 1 miliar derajat Celcius, berkali-kali lipat lebih panas dari matahari. Saat ini, bumi bisa dihuni oleh makhluk hidup dikarenakan jarak antara bumi dengan matahari ideal, atau istilah lainnya adalah bumi berada dalam habitable zone. Namun, ketika matahari berubah menjadi red giant, matahari akan menelan Merkurius dan Venus, dan membuat bumi berada dalam posisi paling dekat dengan matahari. Pembesaran matahari menjadi red giant ini juga menyebabkan adanya perubahan pada habitable zone. Posisi habitable zone akan berpindah ke planet Jupiter dan Saturnus. Seorang ahli matematika dan fisika yang berasal dari Amerika, John Bass, mengestimasikan bahwa red giant akan berlangsung selama 400 juta tahun. Lalu, apa yang akan terjadi pada red giant setelah hidup selama 400 juta tahun? Ketika masa red giant telah habis, red giant akan kehilangan lapisan luarnya dan membentuk planetary nebula, sebuah penampakan yang menakjubkan yang terbentuk oleh kumpulan awan debu, hidrogen, helium, dan gas lainnya. Apabila kita melihat di tengah-tengah, terdapat cahaya kecil, inti dari matahari. Sebuah white dwarf telah lahir. White dwarf merupakan perubahan terakhir suatu bintang yang tidak memiliki berat yang cukup untuk menjadi sebuah bintang neutron atau black hole. 97% bintang yang berada di galaksi akan menjadi white dwarf pada waktunya, termasuk matahari. Ukuran sebuah white dwarf kira-kira hanya sebesar bumi, namun memiliki berat sebesar setengah berat matahari. Berat white dwarf yang bisa mencapai setengah berat matahari ini dikarenakan kepadatan white dwarf yang sangat luar biasa. Apabila kita bandingkan kepadatan white dwarf dengan bumi, bumi memiliki kepadatan sebesar 5.400 kg per meter kubik, sedangkan white dwarf memiliki kepadatan sebesar 1 miliar kilogram per meter kubik, 200 kali lipat lebih padat dibandingkan dengan bumi. Selain itu juga, gaya gravitasi white dwarf 100 kali lebih besar daripada bumi. Apabila ada manusia yang berhasil menginjakan kakinya di white dwarf, walaupun sebenarnya tidak mungkin, dia akan langsung tertekan oleh gaya gravitasi, dan sudah dapat dipastikan, dia tidak akan bertahan hidup karena hancur oleh tekanan gravitasi. Ketika white dwarf baru lahir, panasnya bisa mencapai 100.000 derajat Celcius. Dan dengan berjalannya waktu, suhu white dwarf akan menurun perlahan dan kandungan-kandungan yang berada pada white dwarf akan mengkristal. Berdasarkan prediksi, sebuah white dwarf akan mengkristal dalam waktu 14 miliar tahun. Setelah mengkristal, sebuah white dwarf akan kehilangan cahayanya dan berubah menjadi black dwarf, sebuah bintang yang tidak dapat dilihat karena tidak memancarkan cahaya. Dan apabila seluruh white dwarf yang berada di luar angkasa telah menjadi black dwarf, kegelapan akan menyelimuti luar angkasa.